Baik, sahabat religi dimanapun berada, Alhamdulillah, puji syukur puji Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Jayapura kehadiran tamu dari Ombudsman, ya Ibu, dengan Ibu Melania. Selamat siang Ibu Melania. Selamat siang, Mas. Sehat Ibu? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sahabat religi sekalian, pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Melania dari Ombudsman terkait dengan kalau kita berbicara tentang Ombudsman, maka kita akan berbicara tentang pengawasan ya Ibu. Iya. Ya, karena memang di situ adalah bidang Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintahan dan seterusnya. Baik Ibu, mungkin sebenarnya apa tugas dan fungsi utama dari Ombudsman itu sendiri Ibu, supaya kita tahu. Iya, baik, terima kasih. Kami senang sekali ya hari ini datang langsung diberikan ruang untuk bisa berdialog, berdiskusi dengan Kantor Agama Kabupaten Jayapura terkait peran fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas. Kita lebih fokus kepada pelayanan publik. Jadi kita mengawasinya sesuai Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Itu kita diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Yang artinya yang penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang menggunakan APBN dan APBD. Jadi Ombudsman itu punya cakupan pengawasan terkhusus pada lembaga-lembaga pemerintahan. Benar. Termasuk BUMN gitu. BUMN, BUMD, BHMN, atau lembaga swasta lainnya yang kemudian diberikan sedikit atau seluruh pembiayaan dari anggaran negara. Baik, baik Ibu. Jadi kita sedikit teredukasi bahwa memang Ombudsman ini memiliki peran dan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintahan. Jadi kalau kita boleh tahu, indikator lembaga pemerintahan ini memiliki pelayanan yang prima, yang baik, itu seperti apa dalam penilaian Ombudsman Ibu? Kalau bicara indikator berarti sumber kita ada di aturan ya. Sumber kita di aturan, jadi biasanya Ombudsman itu memakai Undang-Undang 25, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, itu yang bicara tentang standar-standar pelayanan. Jadi ketika sebuah instansi pemerintah itu dia akan melakukan atau menyelenggarakan pelayanan, maka dia wajib mematuhi ketentuan yang ada di undang-undang tersebut. Di situ ada standar pelayanan, standar-standar baik itu dari jangka waktu, mekanisme prosedur, tahapan bagaimana, kemudian lebih khusus lagi ke bagaimana mekanisme pelayanan itu dilakukan. Kemudian salah satu yang paling penting adalah pengaduan. Jadi unsur pengaduan dari setiap instansi itu harus ada, dan di Undang-Undang 25 itu sebenarnya diatur terkait dengan bagaimana mengelola pengaduan. Pengaduan ini bukan saja kita menerima pengaduan terus ya sudah, kita sudah terima dan kita sudah selesaikan, tapi orang yang mengadu ini kita tidak menindaklanjuti seperti apa. Itu di Ombudsman selalu melihat lebih fokus ke bagaimana penanganan pengaduan di instansi-instansi yang memang menyelenggarakan menyelenggarakan pelayanan. Pelayanan di masyarakat begitu. Iya. Jadi secara publik dia memberikan pelayanan. Misalnya kalau kantor agama dia ada bidang keagamaan tapi juga ada bidang pendidikannya. Nah, di bidang pendidikan apa nih? Nah, Ombudsman hari ini kan lagi datang untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana sih mekanisme monitoring dari Kementerian Agama, kantor agama yang ada di Kabupaten Jayapura ini untuk memantau atau mengawasi secara internal secara tugas fungsi kantor agama untuk melihat bagaimana penerimaan murid baru di tahun ini. Nah, itu irisannya di situ. Jadi fungsi pengawasan Ombudsman ini fungsi pengawasan eksternal. Sementara pengawasan internal akan dilakukan oleh lembaga masing-masing. Jadi instansi atau OPD masing-masing itu yang akan melaksanakan. Mungkin selama ini pengaduan-pengaduan yang paling sering masuk ke Ombudsman itu kira-kira pengaduan tentang apa ya? Kalau pengaduan yang paling banyak memang dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan pokoknya semua sumber pelayanan tuh ada di pemerintah daerah. Jadi baik mulai dari kesehatan, pendidikan, kepegawaian, tenaga kerja dan semua hal itu ada di
pemerintah daerah. Maka memang paling banyak itu pengaduannya dari pemerintah daerah. Tapi kemudian instansi pengaduannya, artinya instansi yang dilaporkan oleh masyarakat itu adalah pemerintah daerah. Tapi kemudian kita lihat lagi substansi. Kalau di ombudsman biasa kita pilah-pilah substansinya. Dari pemerintah daerah nih substansinya yang paling banyak apa? Ternyata yang paling banyak kepegawaian. Bicara soal hak-hak pegawai itu juga mereka sering mengadukan ke ombudsman. Jadi bukan hanya pelayanan publik itu seperti kita datang ke misalnya urus KTP atau urus SIM, SKCK dan lain-lain. Tapi pelayanan publik itu lebih ke orang itu tidak dipenuhi hak-haknya secara konstitusional. Secara konstitusional. Jadi dia sebagai warga negara nih, saya punya hak dong untuk mendapat penjelasan terkait pelayanan Bapak Ibu di sini. Nah, dia perlu diberikan informasi yang cukup karena kalau kita bicara irisannya juga dengan hak asasi manusia. Kalau bicara tentang pelayanan publik, nah dia punya hak untuk bisa mendapat penjelasan, tapi juga mendapat pelayanan yang sesuai dengan standar tadi. Begitu. Ya, jadi ombudsman ini sebenarnya mengawasi lembaga pemerintahan supaya lembaga-lembaga tersebut bisa melayani masyarakat dengan prima, dengan lebih baik sesuai dengan standar yang sudah diatur oleh undang-undang begitu ya. Sehingga target-target yang dicapai oleh pemerintah untuk pelayanan masyarakat itu tercapai, dan tidak lain adalah untuk membentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Apalagi belakangan ini kan kita lihat media sosial seperti itulah Ibu ya. Sehingga memang bagus sekali, dan ini luar biasa kedatangan ombudsman ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura ini tentunya akan membantu bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Jayapura ini bisa melaksanakan layanan pemerintah dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan bantuan pengawasan dari ombudsman itu sendiri ya Ibu. Iya, benar Pak. Tadi kami juga sempat keliling ya kantor yang memang kami lihat masih sangat memang belum representatif kalau kita bilang, tapi sudah ada tempat yang memang kita lihat bisa beraktivitas, Bapak Ibu yang bertugas di sini bisa menjalankan aktivitasnya, termasuk ada PTSP. Itu salah satu unit layanan yang sebenarnya memang itu perlu diadakan di setiap instansi untuk bisa memberikan pelayanan yang prima tadi yang Pak bilang ini kita perlu melakukan pelayanan prima. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa lewat PTSP, tapi juga bisa di pelayanan yang sehari-hari kita di masing-masing bidang atau di masing-masing seksi, kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita. Dan itu ketika masyarakat membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan bidang kita, pastinya pimpinan di instansi tersebut akan langsung merujuk kepada masing-masing bagian, dan memang diharapkan bisa berjalan sesuai SOP. Benar jadi sekali. Standar pelayanan tadi menjadi semacam rel kita berjalan supaya kita tidak kesana kemari, dan ombudsman sebenarnya mata di luar sih dari semua proses itu. Tapi ketika ada pengaduan yang sampai ke ombudsman, maka ombudsman punya tugas untuk mengklarifikasikan itu, baik ke instansi yang diadukan maupun kembali mengecek dokumen atau laporan tersebut di orang yang mengadukan kepada kami. Begitu, jadi sahabat religi sekalian, bahwasanya selain di lembaga pemerintahan itu ada pengawasan internal, juga ada pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan internal itu dari instansi itu tersendiri, yaitu dari pimpinan dan staf-staf yang ada. Kita juga lembaga pemerintahan itu diawasi dari eksternal, yakni ada instansi tersendiri yang namanya ombudsman. Mungkin sebelum kita akhiri Ibu, ada pesan dan saran untuk Kementerian Agama Kabupaten Jayapura terkait dengan pelayanan kedepannya supaya lebih baik lagi dari ombudsman. Silakan. Untuk memaksimalkan pelayanan sebenarnya sih perlu ada bangunan yang representatif yang pertama, tapi kemudian kalau fungsinya sudah jalan itu sebenarnya lebih baik. Ketika mungkin masih proses untuk sebuah bangunan yang representatif, tapi fungsinya itu dulu diperhatikan. Jadi intinya standar pelayanan itu diperhatikan, tapi juga standar operasional prosedur setiap bidang itu perlu diperhatikan untuk berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga menghindari tadi masyarakat komplain atau orang per orang datang komplain ke sini, kita bingung ini nanti mau ditangani oleh siapa. Ombudsman selalu mendorong instansi atau penyelenggara pelayanan publik untuk bisa menyediakan ruang untuk masyarakat bisa menyampaikan keluhan, tapi juga ruang untuk masyarakat bisa merasa nyaman ketika dia datang ke kantor itu. Jadi tidak ada sesuatu yang
ketika dia datang mungkin satpamnya di bawah, ketika menyambut pertama dengan senyum atau dengan muka yang serius, itu juga kan bisa membuat orang, aduh saya datang tidak ya ke kantor ini. Tapi mari mulai dari sapaan awal di kantor kita. Lalu kemudian kami mulai juga dengan ruang yang bisa ramah terhadap baik itu ibu hamil atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, misalnya dia disabilitas dan sebagainya. Itu perlu dipikirkan bagaimana supaya menyambut mereka itu dengan mereka juga merasa nyaman. Tapi juga para pegawai di sini atau petugas di sini, khususnya petugas layanan yang langsung berjumpa dengan masyarakat di luar, itu perlu melatih skill untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan lebih asertif ya. Kalau kita bicara lebih asertif sehingga orang tuh merasa diterima ketika datang ke sini. Meskipun mungkin dia tidak mendapat jawaban yang dia cari, tapi ketika penyambutan kita sudah lebih baik, maka pelayanan kita pasti dianggap sudah lebih baik gitu. Benar-benar. Ya itu bagian-bagian yang mungkin kita lihat kantor ini sudah cukup baik meskipun letaknya dan posisinya belum kantor definitif, bukan karena kantor yang definitif juga, kita tapi baru perubahan dalam tahapan kondisi. Persiapan. Tapi kami pikir tadi kami sudah diajak keliling dan kami lihat luar biasa kantor ini. Dia membenahi diri meskipun masih menggunakan kantor sementara, tapi sudah maksimal lah gitu. Mungkin itu yang bisa baik saya Ibu, sampaikan. terima kasih sekali masukannya dan motivasi sekaligus arahan-arahannya untuk kita perbaikan ke depannya, khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Luar biasa sekali, kami sangat berterima kasih Ibu dan tim datang kemari untuk memberikan monitoring sekaligus pengawasan kepada kami, dan tentunya ke depan kami akan terus berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan lebih prima, dan masyarakat bisa menerima pelayanan dengan senang hati ya ketika datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.